Perjalanan Sudiro menyelamatkan Srikanti. Seorang perempuan muda yang terpasung di sebuah ruangan lembab dengan kedua kaki yang ditindih sebuah kayu besar itu terus meracau dan memaki kasar kepada setiap orang yang datang untuk melihat kondisinya. Perempuan muda yang masih berusia kurang dari 17 tahun itu terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus dan rambutnya kusut tidak beraturan dengan daster lusuh di tubuhnya yang sudah lama tidak diganti oleh keluarganya. Perempuan cantik itu pernah menjadi kembang desa yang mulai kehilangan kewarasannya setelah suaminya meninggal dunia dengan cara tiba-tiba. Padahal saat itu usia pernikahan mereka masih kurang dari 3 bulan lamanya. Warga sekitar menduga penyebab dari hilangnya kewarasan perempuan malang itu adalah karena meninggalnya suami yang sangat disayanginya. Tapi sebenarnya apa yang menjadi dugaan warga sekitar tempat tinggal perempuan tersebut sama sekali bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebenarnya terhadap perempuan muda itu. Kewarasannya hilang dikarenakan faktor lain yang mungkin dianggap tidak masuk akal dalam pikiran sebagian orang. Hari itu, setelah 1 tahun lamanya perempuan muda yang dulunya sangat cantik itu dipasung di sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter di belakang rumah orang tuanya, datanglah seorang pria muda tampan dengan tubuh ideal ke tempat perempuan itu dipasung. Hari itu tidak seperti biasanya. Ketika didatangi seseorang, maka perempuan muda yang sudah hilang kewarasan itu akan meracau, memaki, bahkan mengamuk. Tapi tidak pada hari itu. Coba lepaskan saja, Pak. Kasihan anak Bapak ini. Nanti dia bisa lumpuh karena kakinya ditindih batang pohon randu ini, ujar Sudiro kepada Pak Noto setelah dia memagari ruangan tempat perempuan muda bernama Srikanti itu berada. Apakah aman, Mas Diro? Tanya Pak Noto dengan penuh rasa khawatir. Mudah-mudahan aman, Pak. Saya sudah mengunci energi dari jin yang memasuki raga anak Bapak ini, jawab Sudiro dengan tenang. Pak Noto yang juga dibantu oleh Hari, Mbak Jono dan juga Lenardi dan beberapa orang lainnya pun perlahan-lahan mulai membuka pasung yang terpasang di kedua kaki Srikanti. Perempuan muda yang biasanya akan mengamuk jika ada yang mendekati dirinya itu kini terlihat tenang dan terus tersenyum ke arah Sudiro. Bawa Dekanti keluar, lalu mandikan pakai air biasa saja, Bu, pinta Sudiro kepada Bu Harti dan juga Sriasi serta beberapa keluarga lainnya. Sekarang tinggalkan saya di sini sendiri. Saya akan mencoba menelusuri dari manakah makhluk gaib yang telah menguasai tubuh Srikanti selama ini, Ibu Sudiro menjelaskan kepada Pak Noto dan yang lainnya. Setelah membuka tabir penghalang yang menutupi sosok makhluk gaib berwujud lelaki tua bertubuh pendek bertelinga seperti kambing dan memiliki taring panjang di sudut bibirnya, Sudiro pun langsung mengajak sosok makhluk gaib yang selalu menutup kedua lubang telinganya dengan daun telinga miliknya yang sangat lebar. Awalnya Sudiro hanya menanyakan siapakah orang yang menyuruh makhluk gaib itu untuk menempati raga tanpa sukma milik Srikanti. Tapi karena sosok makhluk gaib menyeramkan itu seolah tidak mendengar apa yang telah dikatakan oleh Sudiro, akhirnya Sudiro pun kembali mengambil 2 buah jarum yang memang menjadi senjata andalannya. Jarum yang berukuran sangat kecil itu lalu melayang dan perlahan bergerak ke arah sosok makhluk gaib bertubuh pendek tersebut. Jarum kecil yang melayang dari telapak tangan Sudiro ke arah sosok tersebut tiba-tiba saja menyala seolah seperti terbakar dan dengan perlahan mulai membesar menjadi seukuran jari telunjuk orang dewasa. Ketika 2 jarum yang telah membesar dan terlihat panas membara itu mengarah ke daun telinga makhluk gaib itu, makhluk gaib yang kekuatannya memang masih berada di bawah Sudiro itu pun lalu mengatakan siapa yang sudah memerintahkannya untuk menempati tubuh Srikanti. Aku hanya makhluk suruhan, Den. Tolong
"Lepaskan aku, jangan musnahkan aku," ujar sosok makhluk gaib bertubuh pendek tersebut. "Siapa namamu? Dan siapa yang menyuruhmu?" tanya Sudiro dengan tegas. "Namaku Kala Ireng. Aku adalah jin pesuruh dari seorang dukun sakti yang juga memiliki jin-jin perewangan lainnya yang sangat sakti pula," jawab sosok jin bernama Kala Ireng tersebut. "Lalu, selain dukun sakti yang mengirimkanmu masuk ke dalam tubuh perempuan itu, apakah ada hal lain yang kau tahu, Kala Ireng?" tanya Sudiro lagi. "Aku berada di sana ketika perempuan yang kehilangan sukmanya itu bertempur dengan dukun sakti majikanku dan juga 3 jin sakti parewangannya, Den," jawab Kala Ireng menjelaskan. "Apakah Sri Kanti juga memiliki ilmu hitam yang sangat hebat, hingga dia harus dikeroyok oleh dukun sakti serta para perewangannya?" tanya Sudiro yang sepertinya meragukan cerita dari Kala Ireng kala itu. "Kalau Raden tidak mempercayaiku, datanglah ke Sendang Keramat yang berada di tengah alas mati. Aku yakin dengan kemampuan Raden yang hebat ini, Raden bisa mencari tahu lebih jelas lagi tentang apa yang terjadi pada perempuan kosong tanpa jiwa itu," balas Kala Ireng dengan yakin. "Apakah kau akan memberitahu di mana Sendang Keramat itu berada, Kala Ireng?" tanya Sudiro dengan tegas. "Lebih baik aku menjadi pengabdimu, Raden. Aku yakin kau dapat menuntunku menuju jalan kebaikan," jawab Kala Ireng dengan tegas. Kau memang selalu bermulut manis, Kala Ireng. Kau tak ubahnya jin serta siluman yang terus berusaha menyesatkan manusia," balas Sudiro sambil tersenyum. "Kelemahanku ada di ubun-ubun kepalaku, Raden. Jika memang aku menipumu atau menyesatkanmu, kau bisa langsung membakarku dengan jarum yang berisi ajian Sindung Geni itu," ujar Kala Ireng sambil menundukkan kepalanya. "Kalau begitu, mulai saat ini namamu bukan lagi Kala Ireng. Aku berikan nama Ki Blarak," balas Sudiro yang langsung menanam 2 jarum yang panas membara itu di bagian atas kepala Kala Ireng atau Ki Blarak. "Kenapa kau malah memberiku tambahan energi, Raden?" tanya Ki Blarak yang merasa tubuhnya seolah dirasuki oleh sebuah energi besar. "Supaya kau tidak mengkhianatiku. Dan jangan panggil aku dengan sebutan Raden. Panggil saja namaku Sudiro," balas Sudiro dengan tegas. Setelah mendapatkan informasi dari Ki Blarak, Sudiro pun lalu keluar dari dalam ruangan lembab tempat keluarga Pak Noto memasung tubuh Sri Kanti. Sudiro pun lalu meminta kepada Pak Noto untuk membawanya kembali menemui Sri Kanti yang kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Walau tatapan mata Sri Kanti kosong dan hampa, tapi kini wajah Sri Kanti tidak lagi terlihat pucat seperti sebelumnya. "Saya akan memagari tubuh Sri Kanti agar tidak dimasuki sosok-sosok jin yang dikirim seseorang untuk menguasai tubuh Sri Kanti," ujar Sudiro kepada Pak Noto dan juga keluarganya. "Jadi setelah ini jangan lagi memasung Sri Kanti di ruangan itu, dan satu lagi tolong, kayu randu yang telah memasung Sri Kanti selama 1 tahun itu segera dibakar," imbu Sudiro menjelaskan. Tidak hanya memagari tubuh kosong Sri Kanti, Sudiro pun meminta jin kuat yang sudah lama menjadi perewangannya untuk menjaga tubuh Sri Kanti dan juga rumah Pak Noto. Sudiro memang terlahir di dunia hitam ilmu kejawen, tapi setelah Sudiro dapat dikalahkan oleh seorang kiai yang akhirnya membimbing Sudiro kembali ke jalan yang benar, Sudiro pun perlahan berubah dan mulai membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari sosok makhluk gaib kiriman ataupun makhluk gaib yang memang menginginkan seseorang. Setelah dapat menghabisi dukun sakti yang bernama Mbah Sronggot, Sudiro pun mulai mencari kebenaran tentang misteri kematian keluarganya. Dengan rasa penuh dendam, Sudiro pun akhirnya mendatangi rumah pamannya yang bernama Lek Pujo untuk mencari informasi tentang penyebab kematian seluruh keluarganya. Setelah menceritakan apa yang diketahuinya, Lek Pujo pun lalu memberikan semua surat-surat tanah milik orang tuanya yang sudah lama mereka titipkan kepada Lek Pujo. Dan memang benar apa yang diceritakan Mbah Sronggot sebelum kematiannya, jika sebenarnya yang menginginkan harta milik orang tua Sudiro adalah Pak De Cipto. Karena merasa kesal dengan tidak tuntasnya dendam yang selama bertahun-tahun disimpan, Sudiro pun mulai melampiaskan dendamnya kepada
kepada anak-anak dari Padecipto hingga akhirnya Sudiro berhasil dikalahkan oleh seorang kiai yang berusaha menolong anak tertua Padecipto yang sudah beberapa kali dikiriminya santet kembang geni. Pertemuannya dengan seorang kiai sepuh itu akhirnya merubah cara berpikir Sudiro dan juga membawa Sudiro kembali ke jalan kebaikan. Kiai sepuh itu meminta kepada Sudiro untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dengan membantu tanpa pamrih orang-orang yang memiliki permasalahan pelik yang berkaitan dengan gangguan dari makhluk gaib. Sudiro yang memang memiliki kesaktian tinggi itu kini juga dibantu oleh sosok kiai sepuh yang terus memantau segala tindak tanduk Sudiro. Pada beberapa kesempatan, Sudiro juga pernah dibantu langsung oleh kiai sepuh yang datang untuk memberitahu kelemahan dari musuhnya. Salah satunya adalah ketika Sudiro menghadapi sosok Buto yang membawa bandoso di desa Karangsari. Kiai sepuh yang menjadi guru dari Sudiro itu datang untuk memberitahu kelemahan Buto Sakti tersebut. Dan setelah kejadian di desa Karangsari, sosok Sudiro mulai dicari banyak orang untuk dimintai bantuannya. Sama seperti halnya Pak Noto yang terus berusaha mencari Sudiro walau mereka berada di wilayah lain yang sebenarnya sangat berjauhan dengan tempat di mana Sudiro tinggal saat itu. Tapi akhirnya takdir mempertemukan Pak Noto dengan Sudiro melalui perantara Lek Nardi. Perlakukanlah Sri Kanti dengan baik, Pak, Bu, karena Sri Kanti hanyalah orang yang salah dalam mengambil keputusan hingga menyebabkan dirinya mendapatkan nasib seperti ini, ujar Sudiro kepada Pak Noto dan juga Bu Harti. Apakah anak kami itu dapat kembali normal, Mas Diro? Tanya Bu Harti yang sangat sedih melihat kondisi anak sulungnya tersebut. Saya akan bantu semaksimal mungkin, Bu. Tapi semua tergantung dari Sang Maha Pencipta. Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik bagi setiap makhluknya, jawab Sudiro dengan lemah lembut. Ketika malam semakin larut, Sudiro yang tadinya hendak pergi menuju ke Sendang Keramat yang berada di alas mati tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya sebuah energi besar yang tiba-tiba datang menyerang di rumah Pak Noto. Sudiro yang kala itu masih bersama Pak Noto, Mbah Jono, Lek Nardi dan beberapa orang lainnya pun mulai merasakan hawa panas yang datang pada malam itu. Panas pati, ujar Mbah Jono yang mulai bersiap mengeluarkan pusaka yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Bukan Mbah. Yang datang bukan lagi Banaspati, tapi raja dari para Banaspati. Balas Sudiro yang mulai merapal mantra Aji Pelindung untuk membuat pagar gaib yang lebih kuat lagi. Sampean tolong jaga semua orang yang ada di dalam rumah ini, Mbah. Jika pagar gaib yang saya buat jebol, maka akan banyak makhluk gaib yang langsung menyerang orang-orang yang ada di rumah ini, terutama Sri Kanti, ujar Sudiro menjelaskan kepada Mbah Jono dan yang lainnya. Terus berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Agung. Jangan sampai hati dan pikiran kosong, imbu Sudiro yang langsung melangkah pergi keluar rumah Pak Noto. Sesampainya Sudiro di pelataran rumah Pak Noto, Sudiro pun telah ditunggu sosok makhluk bertubuh besar yang diselimuti api. Dengan satu tanduk merah menyala di tengah keningnya, sosok makhluk gaib tersebut seperti sangat marah kepada Sudiro karena mengetahui jika Sudiro telah berhasil mengeluarkan jin kala ireng atau yang telah diberi nama baru dengan sebutan Ki Berlarang oleh Sudiro dari dalam tubuh Sri Kanti. Selain telah ditunggu sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi, Sudiro pun melihat sosok lelaki tua yang berdiri tepat di depan jin yang tubuhnya diselimuti kobaran api itu. Jangan kau ganggu urusanku, anak muda. Sekarang pergilah, dan kau tidak perlu mati hari ini, ujar sosok dukun yang ternyata adalah sosok Barogo. Aku hanya menolong seseorang yang kalian perlakukan dengan biadab. Pergilah dari tempat ini, Mbah, dan nikmati hari esokmu dengan damai, balas Sudiro yang membuat Mbah Rogo menjadi murka. Tanpa banyak bicara, Mbah Rogo pun langsung menyerang Sudiro dengan ajian lembu sekilan yang dilesakkan dari jarak jauh. Tapi sepertinya Sudiro sudah mempersiapkan semua hal.
Kain mori yang diambilnya dari gadis yang mati di hari Anggoro Kasi atau Selasa Kliwon itu ternyata sudah menjadi pelindung bagi Sudiro dari serangan ajian apapun. Aku tidak akan memaksa sampean untuk pergi dari tempat ini, Mbah. Tapi jika kau tidak dapat melihat mentari pagi esok hari, maka jangan pernah kau menyalahkan aku, ujar Sudiro yang terlihat mengambil beberapa jarum berkarat dari dalam saku celananya. Sudiro yang sudah mulai merapalkan mantra Aji Sindung Geni pun merasakan adanya energi lembut yang masuk menembus dinding gaib pelindung yang telah dibuatnya. Awalnya Sudiro mengira jika energi yang lembut itu tidaklah berbahaya baginya, tapi setelah seluruh tubuh Sudiro diselimuti energi jahat dari ajian karang betu itu, tubuh Sudiro pun tiba-tiba saja menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Jarum-jarum yang ada di genggaman tangan Sudiro pun mulai berjatuhan ke tanah, dan hal itu membuat Mbah Rogo tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan musuhnya diam mematung tak berdaya. Kau terlalu sombong, anak muda. Apa kau pikir Badong Mori yang kau gunakan itu dapat membuatmu kebal dari semua ajian? Ujar Mbah Rogo dengan tawanya yang membahana. Tapi tawa dari Mbah Rogo ini tidak berlangsung lama. Setelah tiba-tiba Mbah Rogo memuntahkan darah segar dari mulutnya, nafas Mbah Rogo pun memburu, dan setelah itu dia berteriak lantang menahan rasa sakit akibat serangan yang sama sekali tidak pernah ia duga. Tidak lama kemudian, tubuh Mbah Rogo pun tersungkur ke tanah karena terkena ajian Sindung Geni yang telah dialirkan ke semua jarum yang dijatuhkan ke tanah oleh Sudiro. Jarum-jarum tersebut masuk ke dalam tanah dan langsung melesat ke arah Mbah Rogo menuju kedua telapak kakinya. Karena lesatan ajian Sindung Geni terbilang sangat cepat, Mbah Rogo pun tidak dapat mendeteksi datangnya jarum-jarum berisi ajian Sindung Geni tersebut. Sosok Raja Banaspati yang kebingungan kalau melihat majikannya terkapar pun mencoba untuk pergi meninggalkan medan pertempuran. Tapi sepertinya Sudiro tidak membiarkan jin dengan kekuatan besar itu lepas begitu saja dari hadapannya. Ajian Sindung Jagat yang dengan seketika membentuk pusaran angin besar pun mulai mengelilingi tubuh dari sosok makhluk gaib yang nyala berkobar itu. Pusaran angin besar dari ajian Sindung Jagat itu akhirnya dapat melumat habis sosok makhluk yang memiliki kekuatan api dahsyat tersebut. Setelah dua lawan hebatnya tumbang, Sudiro pun lalu memanggil sosok Ki Blarak yang ada di dalam kamar Srikanti. Karena tidak ingin memiliki urusan lain, Sudiro pun meminta Ki Blarak untuk mengembalikan tubuh Mbah Rogo yang selama ini menjadi majikannya tersebut. Aku tidak menyangka kau dapat mengalahkan dukun sakti itu dengan mudah, Diro, ujar Ki Blarak yang pandangan matanya menatap sosok tubuh Mbah Rogo yang telah terkapar. Di atasnya langit masih ada langit, Ki. Kesombongan pasti membutakan rasa dan hati nurani. Dan karena kesombongannya itulah dukun sakti ini tidak mewaspadai serangan lawan, balas Sudiro yang membuat Ki Blarak semakin takjub padanya. Baik, kalau begitu aku akan membawa tubuh Ki Rogo kembali ke rumahnya. Setelah itu aku akan mengantarkanmu ke alas mati tempat Sendang Keramat berada, ujar Ki Blarak yang langsung melesat masuk ke dalam jasad Mbah Rogo. Tubuh Mbah Rogo yang sebelumnya sudah terkapar tidak berdaya mulai kembali bangkit setelah Ki Blarak atau Kala Ireng yang memang sangat ahli dalam merasuki tubuh seseorang dapat menguasai tubuhnya. Walau langkahnya terlihat gontai, tapi Ki Blarak tetap membawa tubuh Mbah Rogo kembali ke rumahnya. Saya sendiri tidak tahu siapakah sosok Mbah Rogo yang baru saja saya hadapi tadi, tapi sepertinya Mbah Rogo lah yang sudah membuat Srikanti seperti ini, ujar Sudiro yang kembali masuk ke dalam rumah Pak Noto. Mbah Rogo, setahu saya beliau adalah dukun dari Pak Samin. Karena saya beberapa kali melihat Pak Samin sedang berbicara dengan Mbah Rogo, baik di rumah Pak Samin ataupun di rumah Mbah Rogo sendiri, saut Mbah Jono menjelaskan. Ada juga yang bilang kalau Mbah Rogo itu adalah dekingan dari Pak Samin, hingga Pak Samin tuh dapat menjadi kaya raya seperti itu, imbu Mas Anjar menjelaskan kembali. Siapapun Mbah Rogo, saya terpaksa menghabisinya tadi
Karena jika tidak, maka dialah yang akan menghabisi saya dengan ilmu tingkat tinggi yang dimilikinya, balas Sudiro. Setelah menunggu kedatangan Ki Blarak beberapa saat, Sudiro pun segera berpamitan kepada Pak Noto, Mbak Jono, dan yang lainnya. Sudiro tidak ingin berlama-lama menangani permasalahan yang sedang dihadapi keluarga Pak Noto. Saya akan pergi ke Alasmati, Pak. Dan semoga di sana nanti saya akan mendapatkan jawaban apa yang terjadi pada Srikanti. Pungkas Sudiro yang langsung melangkah pergi ke arah selatan desa. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, menyusuri jalan setapak melewati ladang warga, Sudiro yang dipandu oleh Ki Blarak pun tiba di Alasmati. Sebuah tempat yang memiliki aura mistis hitam pekat itu membuat Ki Blarak memberikan peringatan kepada Sudiro akan bahayanya tempat berjuluk Alasmati itu. Masuklah ke tubuhku, Ki. Kau akan lebih aman jika berada di dalam tubuhku. Kau hanya perlu memberitahuku arah kemana menuju sendang keramat itu, ujar Sudiro kepada Ki Blarak. Tanpa menjawab perkataan Sudiro, Ki Blarak pun langsung melesat masuk ke dalam tubuh Sudiro dan mengarahkan langkahnya menuju tempat di mana Sukma Srikanti berada. Tapi ketika sedikit lagi Sudiro sampai di area sendang keramat, Sudiro pun langsung disambut makhluk-makhluk menyeramkan yang wujudnya sangat mengerikan. Tanpa mengucap sepatah kata pun, demit-demit yang menjadi bawahan dari pemimpin tempat itu pun langsung menyerang Sudiro. Tapi Sudiro yang tubuhnya telah dilindungi oleh Badong Mori pun hanya tersenyum ketika segerombolan makhluk gaib yang menyerangnya terpental hingga ada beberapa yang langsung terbakar. Sudiro yang tidak ingin berlama-lama menghadapi puluhan makhluk gaib yang telah mengepungnya itu langsung melesatkan ajian Sindung Jagat yang mana langsung menghempaskan kawanan demit yang kala itu coba menangkapnya. Ternyata ada juga anak muda yang memiliki kesaktian tinggi dan akan lebih baik lagi jika kau mau bergabung dengan kerajaan kecilku, anak muda, ujar sosok perempuan cantik yang mengenakan kebaya hitam dengan jari coklat tua serta selendang berwarna kuning muda itu. Kedatanganku ke tempat ini adalah ingin mencari Sukma, seorang perempuan muda bernama Srikanti. Dan aku tidak akan pernah mau menjadi budak dari jin jahat sepertimu, Nyai, balas Sudiro dengan tegas. Di tempat ini tidak ada gadis yang bernama Srikanti, anak muda. Akulah pemimpin tertinggi di tempat ini dan perkenalkan, namaku adalah Nyai Sukma Ayu, tegas sosok perempuan yang sangat cantik tersebut. Yalah, yang membantu Srikanti membunuh suaminya sendiri karena Srikanti merasa sakit hati kepada suaminya itu, ujar Ki Blarak yang berada di dalam tubuh Sudiro. Aku dapat memberikanmu 2 pilihan, Nyai. Yang pertama, kau serahkan Sukma Srikanti secara baik-baik dan aku akan pergi dengan damai. Yang kedua, serahkan Srikanti setelah aku mengobrak-ngabrik istana kecilmu ini, lalu aku akan pergi membawa kedamaian bagi para penduduk desa yang bisa membuka ladang di hutan ini, ujar Sudiro yang sontak membuat Nyai Sukma Ayu murka. Tubuh Nyai Sukma Ayu pun lalu berubah menjadi 2. Salah satu sosok yang muncul adalah sosok yang sering disebut dengan nama Nyai Cenil. Walau kekuatan Nyai Sukma Ayu dan juga Nyai Cenil masih di bawah Barogo, tapi sepertinya tidak akan mudah mengalahkannya di daerah kekuasaannya itu. Dalam sekejap mata, berbagai makhluk gaib pun kembali datang mengepung Sudiro. Apa yang bisa dilakukan seorang anak muda di tengah ratusan makhluk gaib berkekuatan tinggi seperti kami ini, anak muda, ujar Nyai Sukma Ayu yang merasa jumawa dengan pasukan kerajaannya yang telah mengepung Sudiro malam itu. Sudiro hanya membalas kesombongan yang telah ditunjukkan Nyai Sukma Ayu dengan senyuman. Tapi di balik itu, Sudiro sudah selesai membaca rapalan ajian pemanggil yang dengan cepat mengundang makhluk-makhluk gaib berkekuatan tinggi yang pernah menjadi perewangan dari Sudiro, serta ada beberapa yang memang masih ingin ikut Sudiro sebagai perewangannya. Aku rasa
10 makhluk gaib yang baru saja datang itu cukup untuk menyapu alas mati dan menghidupkannya kembali menjadi lahan pertanian warga desa sekitar, ujar Sudiro yang juga sudah bersiap dengan ajian Sindung Geni yang memang telah menjadi ajian andalannya. Bagaimana Nyai? Apa kau ingin istanamu aku hancurkan malam ini? Imbu Sudiro sambil tersenyum. Tanpa berkata-kata lagi, Nyai Sukmahayu pun memanggil salah satu pasukannya untuk membawa Sukma Srikanti keluar dari dalam istananya. Sebuah pilihan yang baik, Nyai Ayu, celetuk Gatra Prawira, sosok jin bertubuh besar yang memiliki kekuatan besar itu. Betul, Kang Mas. Itu juga karena kehadiranmu di sini. Kau sudah membuatku terpesona, Kang Mas, balas Nyai Sukmahayu sambil mengerlingkan matanya dan menggigit ujung bibirnya. Aku tidak akan tergoda dengan rayuanmu itu, Nyai, karena aku tahu wujud aslimu. Kau adalah makhluk yang lebih tua dari nenekku, Nyai. Hahaha. Ujar Gatra Prawira yang malah mengejek Nyai Sukmahayu. Nyai Sukmahayu yang terlihat sangat kesal pun hanya diam sambil menahan amarahnya. Dia tahu jika dia harus bertempur malam ini, maka dia akan mengalami kekalahan telak yang akan mengancam kerajaan kecilnya. Inikah wanita yang kau cari, anak muda? Tanya Nyai Sukmahayu sambil menunjukkan Sukma Srikanti yang terlihat sangat cantik sekali malam itu. Betul, balas Sudiro singkat. Pergilah Kanti, kau akan aku bebaskan malam ini. Aku tidak percaya jika nasib baik menghampirimu di saat kau sudah berada di bawah kekuasaanku, ujar Nyai Sukmahayu sambil meminta pengawalnya untuk mengantarkan Sukma Srikanti kepada Sudiro. Kimadia, aku minta tolong antarkan Sukma perempuan ini ke tubuhnya. Biar Ki Blarak yang mengantarmu dan juga Ki Sande yang menemanimu, ujar Sudiro kepada para jin yang masih terikat dengannya. Hah? Bukankah itu jin bodoh milik dukun keparat itu? Hei kakek tua, kenapa kau berada di wilayahku saat ini? Ujar Nyai Sukmahayu yang murka kala melihat Ki Blarak atau Kala Ireng yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Sudiro. Jika kau memiliki dendam terhadap dukun sakti bernama Barogo itu, maka dendammu sudah aku tuntaskan tadi, Nyai. Aku telah menghabisi dukun sakti itu dan juga makhluk peliharaan yang memiliki kesaktian tinggi itu, ujar Sudiro yang sontak membuat Nyai Sukmahayu terperanjat. Oh, jadi memang benar keputusan yang aku ambil malam ini. Kau memang sangat bijak, anak muda. Kau seharusnya mampu mengobrak-abrik istanaku seorang diri. Tapi kau memilih memanggil jin-jin kuat yang menjadi perewanganmu untuk menggertak kami. Sungguh cerdas, puji Nyai Sukmahayu. Apa kita tidak jadi bertempur lagi malam ini, Diro? Tanya Gatra Prawira sambil menghela nafas panjang yang terdengar bergemuruh itu. Lain kali saja Ki Gatra, balas Sudiro sambil tersenyum ke arah jin besar yang sebenarnya sangat kesal dengan apa yang terjadi malam itu. Jika kau mau meminangku, maka kau tidak perlu menghancurkan istanaku, Kang Mas. Aku sangat siap jika kau ingin menjadikanku istri, ujar Nyai Sukmahayu yang masih saja menggoda Gatra Prawira. Yam kau nenek tua, kau itu tidak secantik wujudmu saat ini. Kau lebih tua dari nenekku. Hahaha, balas Gatra Prawira yang membuat Nyai Sukmahayu langsung pergi dari tempatnya berada. Setelah dapat menyelesaikan urusan di alas mati tanpa pertempuran, Sudiro pun segera melesat menuju ke kediaman Panoto karena masih ada hal yang ingin ditanyakan kepada Srikanti dan juga ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Di keesokan harinya, setelah melihat keluarga Panoto kembali bahagia dengan pulihnya kondisi Srikanti, Sudiro pun meminta izin kepada Panoto untuk melepas tanda gaib yang telah dipasang Nyai Sukmahayu di bagian tubuh Srikanti. Sudiro menjelaskan jika awalnya Srikanti memang akan ditumbalkan oleh seseorang yang merasa sakit hati padanya. Ada seorang pemuda yang merasa sakit hati kepada Srikanti. Pemuda itu nekat masuk ke alas mati, lalu melakukan ritual di sana dan mandi di sendang keramat tempat Nyai Sukmahayu berada. Setelah dapat bertemu dengan Nyai Sukmahayu, pemuda itu pun langsung meminta kekayaan dengan jalan menukar jiwa orang yang paling dikasihinya. Karena sebenarnya
Pemuda itu memang masih menyayangi Sri Kanti hingga akhirnya Nyai Sukma pun menyetujuinya untuk mengambil jiwa dari Sri Kanti dan akan menjadikan budak di istananya. Ujar Sudiro kembali menjelaskan. Betul Kang Mas, aku juga tidak menyangka jika orang yang aku sayangi akan bertindak seperti itu pada aku. Imbu Sri Kanti yang kembali menunduk penuh haru. Siapa? Siapa yang kamu maksud itu, Nduk? Tanya Pak Noto dan Bu Arti. Sandi, Bu. Sandilah yang sudah menukar jiwaku dengan kekayaan yang sekarang dimilikinya, balas Sri Kanti sambil menangis. Terang saja, sebentar lagi kekayaan itu akan musnah, Kanti, dan pria yang kau sayangi itu akan menggantikanmu di istana Nyai Sukma Ayu. Balas Sudiro kembali menjelaskan. Tapi bagaimana Mas bisa tahu apa yang aku alami? Tanya Sri Kanti yang merasa heran dengan Sudiro. Mas Sudiro ini adalah orang yang menyelamatkanmu. Berterima kasihlah. Berterima kasih kepada Mas Diro, Kanti, saut Pak Noto yang membuat Sri Kanti tersipu malu. Terima kasih, Mas. Jika aku harus membalas semua kebaikan yang telah sampean lakukan padaku, maka akan aku sanggupi apapun itu, ujar Sri Kanti dengan kedua mata berkaca-kaca. Saat ini, yang terpenting aku harus mengambil lemah sirap yang ada di bagian lenganmu, Kanti. Setelah itu, tugasku selesai dan aku akan kembali melakukan pengembaraanku, balas Sudiro sambil tersenyum. Setelah meminta izin untuk melakukan penarikan benda yang ditanam secara gaib oleh Nyai Sukma Ayu, Sudiro pun langsung melepaskan jarum kecil yang diisi ajian Sindung Geni. Hal itu sengaja dilakukannya karena lemah sirep yang ada di dalam tubuh Sri Kanti memang terus bergerak liar dan semakin masuk ke dalam. Maka jalan satu-satunya adalah memaksa lemah sirep tersebut untuk keluar dari dalam tubuh Sri Kanti dengan menyerangnya menggunakan ajian Sindung Geni pada jarum bersih tanpa karat yang sudah diminta Sudiro tadi. Setelah dapat mengeluarkan lemah sirep yang akan memanggil kembali sosok Nyai Sukma Ayu itu, Sudiro pun meminta Sri Kanti untuk menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok Nyai Sukma Ayu atau yang lebih dikenal dengan Nyai Cenil tersebut. Seminggu sebelum pernikahannya dengan Cokro, Sri Kanti menemui Sandi di tempat biasa mereka bertemu, yaitu di lereng sebuah bukit yang memiliki pemandangan indah. Setelah meminta maaf kepada Sandi, Sri Kanti pun berpamitan untuk pulang, tapi menjelang perpisahan mereka itu, Sandi pun mengucapkan kata-kata yang terdengar janggal di telinga Kanti. Akan ada hari di mana kedua orang tuamu lebih memilih hidup miskin dan mereka akan menyesal dengan keputusan yang mereka ambil, ujar Sandi kala itu. Apakah ucapan itu mengartikan jika Mas Sandi telah menumbalkanku? Tanya Sri Kanti kepada Sudiro. Betul. Setelah kekasihmu tahu bahwa kau menerima pinangan dari orang lain, dia langsung pergi ke alas mati untuk menemui sosok Nyai Sukma Ayu, balas Sudiro menjelaskan. Lalu, apa benar kau yang telah membunuh suamimu sendiri, Nduk? Tanya Bu Harti sambil mengusap air matanya. Sangat sulit untuk diceritakan, Bu. Tapi itu semua aku lakukan setelah tahu siapa Pak Samin yang sebenarnya, jawab Sri Kanti dengan tatapan mata kosong. Setelah suasana hening sesaat, Sri Kanti pun kembali menceritakan apa yang dialaminya saat sudah tinggal di rumah keluarga Pak Samin bersama suaminya. Setelah Sri Kanti tanpa sengaja mendengar percakapan antara Pak Samin dengan Mbak Rogo, Sri Kanti pun menanyakan kebenaran hal itu kepada suaminya. Dan setelah meyakini jika memang Pak Samin berbuat keji terhadap orang-orang yang meminjam modal pertanian dan usaha lain kepadanya, Sri Kanti pun memutuskan untuk menerima tawaran bantuan dari Nyai Sukma Ayu. Dan setelah dapat membunuh suaminya, Sri Kanti pun kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan tenang. Harapan Sri Kanti untuk kembali lagi bersama Sandi pun harus pupus ketika Pak Samin yang telah mengetahui penyebab sebenarnya kematian anaknya yang bernama Cokro, yang tidak lain adalah suami dari Sri Kanti itu, Pak Samin pun meminta kepada Mbah Rogo untuk membalaskan kematian putra tercintanya itu. Malam itu,
Tiba-tiba saja ada banyak makhluk gaib yang sangat menyeramkan mengerubungi saya. Dan setelah itu datang sosok makhluk gaib bertubuh besar dengan diselimuti api di sekujur tubuhnya. Ujar Sri Kanti menceritakan pengalaman gaib yang pernah dialaminya. Nyai Sukma Ayu yang aku harapkan bisa membantu ternyata malah menyerangku hingga akhirnya aku kehilangan kesadaran dan dalam sekejap aku telah berada di istana miliknya. Imbu Sri Kanti lagi. Hmm, karena Nyai Sukma Ayu yakin jika dia harus melawan Barogo dan makhluk gaib peliharanya, maka dia akan mengalami kekalahan dan bahkan dapat dengan mudah dimusnahkan. Maka dari itu, selagi ada kesempatan, dia membawa Sukmamu ke alamnya untuk dapat menjadikanmu budak seperti apa yang telah dijanjikan oleh Sandi. Ujar Sudiro menambahkan cerita dari Sri Kanti. Tapi tenang, saat ini semua telah aman. Walau Pak Samin masih menyimpan dendam kepada Sri Kanti, tapi dia tidak dapat melakukan apapun sekarang. Imbu Sudiro menjelaskan. Tapi kenapa Pak Samin membiarkan Sri Kanti tetap hidup ya Mas? Tanya Pak Noto yang masih penasaran dengan cerita dari Sudiro. Tubuh Sri Kanti yang sudah kosong sengaja diisi oleh sosok makhluk gaib yang akan menyiksa tubuh Sri Kanti secara perlahan. Dan hal itu adalah ide dari Pak Samin yang meminta kepada Mbah Rogo untuk menanam sosok jin bernama Kala Ireng. Tidak hanya menyiksa Sri Kanti, tapi Pak Samin juga ingin seluruh keluarga Panoto mendapatkan aib besar dengan menjadikan Sri Kanti orang yang hilang kewarasannya. Balas Sudiro lagi. Lalu apakah Pak Samin akan kembali menuntut balas kepada keluarga kami, Mas? Tanya Pak Noto yang memang masih merasa khawatir dengan pembalasan dari Pak Samin. Sepertinya tidak, Pak. Karena Pak Samin telah menuai karmanya saat ini. Balas Sudiro dengan mantap. Saat ini, semua telah kembali pulih. Maka dari itu, saya pamit undur diri dan semoga tidak akan ada lagi permasalahan yang sama seperti yang telah Bapak dan keluarga alami. Ujar Sudiro yang langsung berpamitan kepada keluarga Panoto. Apakah aku harus kembali kehilangan orang yang aku sayangi, Mas? Tanya Sri Kanti dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Tidak, Kanti. Aku yakin semua sudah aman saat ini. Balas Sudiro yang kembali menoleh ke arah Sri Kanti. Tapi mengapa sampean pergi? Apakah aku tidak akan bahagia dengan orang yang aku cintai lagi? Ujar Sri Kanti yang membuat semua orang bingung saat itu. Aku mau ikut denganmu, Mas. Aku tidak mau lagi kehilangan orang yang aku cintai. Seru Sri Kanti sambil berlari ke arah Sudiro, lalu memeluk erat tubuh pria muda yang memang memiliki wajah tampan itu. Demi untuk menjaga kesehatan dan juga perasaan Sri Kanti, akhirnya Sudiro pun memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di desa tempat tinggal keluarga Panoto. Bajono yang merasa jika Sri Kanti memang ingin hidup bersanding dengan Sudiro pun meminta kepada Sudiro untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Bajono berpikir akan membujuk Sudiro agar mau menikahi Sri Kanti suatu saat nanti. Selain itu, Bajono pun memiliki sedikit permasalahan dengan beberapa warga desa yang mendatanginya untuk meminta Bajono mengusir hama tikus yang ada di ladang mereka. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan ternyata ini kelanjutan dari kisah Sri Kanti kemarin ya. Dan luar biasa, ternyata Sri Kanti setelah berhasil membunuh suaminya ya, Cokro, anak dari juragan Pak Samin, yang juragan yang semena-mena itu ternyata mengalami serangan yang cukup luar biasa, bahkan sampai 1 tahun kehilangan kewarasannya, bahkan sampai dipasung. Dan wah, senang juga ya, akhirnya di sini muncul lagi seorang Sudiro untuk menyelamatkan Sri Kanti sendiri, dan alhamdulillah akhirnya bisa terbebaskan Sukma dari Sri Kanti. Tapi tumben nih, endingnya nih agak cinta-cintaan nih Mas Untung. Jarang-jarang Mas Untung kayak gini, tapi jadi baper ya, jadi berharap Sri Kanti itu jadian sama Sudiro. Dan sepertinya akan ada kelanjutan dari kisah di desanya Sri Kanti sendiri ya, seperti di endingnya ada spoiler sedikit tuh untuk mengusir hama-hama tikus yang mana kalau
para pendengar dengar cerita awal Srikanti itu memang hama-hama wereng itu maupun hama tikis itu sengaja dilepaskan oleh Pak Samin bagi para warga yang sudah meminjam modal untuk usaha pertanian ataupun usaha lainnya. Jadi memang hama itu bukan hama biasa ya. Jadi hama yang disebarkan secara gaib oleh Pak Samin dengan apa namanya bantuan dari dukun saktinya Mbah Rogo. Ya luar biasa pokoknya. Keren banget Mas Untung Prasetyo, dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman ya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Salah satunya adalah tawaran Sudiro yang mana sudah menolak tawaran dari Nyai Sukma Ayu dengan wujudnya yang sangat cantik, padahal sesungguhnya adalah sosok nenek-nenek peot ya. Jadi di sini dia tidak terbujuk oleh rayuan ya. Jadi bahkan Sandi sendiri di sini terbujuk oleh rayuan, dan mungkin hikmah lain yang bisa diambil adalah ketika keikhlasan kita untuk menghadapi sesuatu. Karena di sini ternyata Sandi masih menyimpan bara dendam akibat dia ditinggal menikah oleh Srikanti. Walaupun dia tahu bahwa itu bukan keinginan hati dari Srikanti, tapi dendamnya sudah terpendam dan ingin mencelakakan Srikanti sendiri. Luar biasa. Dan semoga ada lanjutannya ya kisah dari Sudiro ini. Semakin seru ya, karena tokoh Sudiro ini digambarkan oleh Mas Untung ini adalah seorang anak muda dengan kesaktian yang luar biasa. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar atau pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Atau boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar ikut terhibur juga. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang baru bergabung ataupun sudah bergabung lama tapi ternyata lupa ya belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk disampaikan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin tadi dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.